Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanimah Jaryani. Saya dari kelas 3 PAUD-A Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Langsung saja, konsep dasar tentang filsafat. Filsafat dalam berbagai bahasa. Yang pertama, bahasa Yunani, yaitu filosofia. Philo artinya cinta, sofia artinya kebijaksanaan. Yang kedua, dalam bahasa Arab, yaitu falsafah atau al-hikmah, yang artinya kebijaksanaan. Artinya cinta yang sangat mendalam terhadap kearifan dan kebijaksanaan. Pengertian filsafat adalah proses pencarian kebenaran terhadap suatu yang ada, baik yang sifatnya materi maupun imateri, yang sungguh-sungguh melalui alat ukur berpikir yang simetris, kritis, logis, universal, dan tuntas sampai ke akar-akarnya, sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan manusia. Ciri-ciri berpikir dalam berfilsafat: yang pertama, ada radikal, artinya berpikir sampai ke akar-akarnya persoalan, maksudnya bertanya-tanya terus-menerus sehingga mendapatkan suatu jawaban yang lebih hakiki. Yang kedua, ada kritis, artinya tanggap terhadap persoalan yang berkembang dan yang diketahuinya. Yang ketiga, ada konsepsional atau konseptual, artinya pemikiran filsafat berusaha untuk menyusun suatu bagian konsepsional. Yang selanjutnya, rasional, yaitu berpikir menggunakan akal. Selanjutnya ada reflektif, yaitu mencerminkan pengalaman pribadi. Maksudnya di sini filsafat yang dihasilkan dari proses perenungan terhadap diri dengan dunia. Selanjutnya ada koheren dan konsisten, yaitu runtut dan konsisten. Selanjutnya komprehensif atau sistematis, yaitu menyeluruh. Maksudnya filsafat menjelaskan dunia kita dan diri kita. Yang terakhir, metodis, yaitu filsafat didapat dengan suatu metode atau cara agar didapatkan kebenarannya, sehingga manusia mampu atau dapat mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupannya. Objek filsafat ada dua, yaitu yang pertama, objek material, yaitu segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Yang ada itu tergambarkan oleh panca indera, seperti gunung, laut, bumi, bulan, bintang, dan manusia. Yang tidak tampak oleh panca indera, seperti sang pencipta. Yang kedua, objek formal, yaitu pencairan yang ada dan mungkin ada dan tidak bisa dijangkau oleh pendekatan empiris dan observatif yang berada dalam sains. Misalnya nasib dan takdir manusia, jodoh, rezeki, batas usia, dan masa depan. Selanjutnya, metode mempelajari filsafat. Yang pertama, metode sistematis, yaitu menghadapi karya filsafat, dimulai dan dapat memahami teori pengetahuan tentang cabang filsafat. Yang kedua, ada metode historis, yaitu mempelajari sejarah filsafat dimulai dari riwayat hidup tokohnya dan pokok-pokok pemikirannya. Yang ketiga, ada metode kritis, yaitu mempelajari sifat tingkat intensif minimal telah memiliki pengetahuan tentang filsafat. Cabang filsafat ada tiga, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ontologi, yaitu ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Yang kedua, epistemologi, yaitu ilmu yang membahas tentang teori atau pengetahuan atau filsafat umum.
terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mulai pengetahuan, batas-batas sifat metode. Yang ketiga ada aksiologi, yaitu kajian tentang nilai ilmu pengetahuan, di mana aksiologi membahas nilai sampai ke hakikatnya. Selanjutnya hubungan antara filsafat, ilmu, dan agama, yaitu yang pertama ada ilmu. Filsafat dan agama memiliki keterkaitan dan saling menunjang bagi manusia. Keterkaitan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu budi, rasa, serta keyakinan. Seperti filsafat berusaha untuk mencari kebenaran dengan jalan menggunakan akal, pikiran, dan logika. Selanjutnya ilmu pengetahuan berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian. Agama berusaha untuk menjelaskan kebenaran itu melalui wahyu dari Tuhan. Langsung saja, filsafat pada abad klasik, yaitu pada abad ini filsafat mengalami kemajuan dan perkembangan, yaitu pada abad sebelum 8 Masehi, abad 5 Masehi. Pada abad ini mempelajari tentang benda-benda atau yang disebut dengan kosmosentris. Pada abad ini terdapat 3 tokoh, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Selanjutnya, filsafat pada abad pertengahan, yaitu pada abad ini membahas tentang ketuhanan atau agama, atau dikenal juga dengan tersentris. Pada abad ini menurut Kopernikus mengatakan bahwa mengelilingi matahari, sedangkan menurut gereja matahari mengelilingi matahari. Pada abad ini filsafat mengalami terjadi kemunduran karena sangat dipengaruhi oleh perkembangan agama Kristen. Semua pemikiran harus disesuaikan dengan seluruh ajaran Kristiani, sehingga jika ada orang yang berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan realitas, dianggap menyimpang dari aturan-aturan Kristianis. Tokohnya antara lain Augustine dengan penyeimbangan antara jasmani dan rohani. Tokoh lainnya adalah Thomas Aquinas yang mengadopsi pemikiran gurunya Aristoteles, tetapi setiap ada tidak cocok dengan ajaran agama Kristiani ditinggalkannya. Semua pemikirannya merupakan siar Kristiani. Filsafat pada abad Islam, awal mula perkembangan filsafat. Sejarah filsafat Islam dimulai ketika Raja Iskandar Zulkarnain melakukan ekspansi militer ke beberapa negara di benua Eropa dan Afrika, dan termasuk menguasai kota Iskandaria di Mesir. Selanjutnya, budaya bangsa Yunani tersebut mulai mengalami perpaduan dengan budaya baru bangsa Arab, dan kemudian dikenalkanlah ilmu filsafat dalam Islam.